wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 2121111341, mahasiswa aktif Unrin Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang fikih siasah dengan kategori hukum dalam Islam, syariah, fikih hukum Islam, dan juga kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sebuah syariat yang mana berarti aturan atau kumpulan sebuah aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya melalui seorang nabi, yaitu nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana di dalamnya berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim semuanya. Baik Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita dengan tujuan yaitu untuk dijadikan sebagai landasan hidup atau sebagai pedoman bagi umat Nabi dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini. Karena di dalam Al-Quran, isi dari Al-Quran itu merupakan sebuah aturan-aturan, perintah, larangan-larangan, dan juga sebuah cerita-cerita zaman dahulu, nabi-nabi zaman dulu atau cerita-cerita zaman dahulu yang mana dapat kita ambil hikmahnya. Untuk itu di dalam Al-Quran itu merupakan Al-Quran itu bisa dikatakan adalah sebuah hukum, yaitu hukum Islam. Makanya dasar hukum Islam merupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan mengenal hukum Islam. Di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu hukum Islam, yaitu syariah, fikih, dan satu lagi hukum Islam. Kita bahas syariah terlebih dahulu. Secara bahasa, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara', yang artinya yaitu jalan menuju mata air. Sebenarnya banyak sekali ya arti dari kata syariah ini. Salah satunya saya ambil satu saja, yaitu jalan menuju mata air, ataupun ada juga yang mengartikan bahwa syariah itu berarti jalan yang lurus. Kemudian secara istilah adalah syariah adalah ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan untuk para mukallaf, baik mengenai perbuatan, perkataan, dan i'tikad mereka. Kemudian fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab juga, yaitu yang artinya yaitu sebuah pengetahuan atau pemahaman. Menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsil. Ada perbedaan di sini tentang syariah dan fikih. Syariah itu lebih kepada hukum-hukum yang mana sudah dijelaskan secara jelas di dalam nas Al-Quran. Sedangkan fikih itu merupakan sebuah hukum di mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Jadi di situ ada sesuai dengan artinya fikih, yaitu pengetahuan atau pemahaman. Itu fikih merupakan sebuah pemahaman tentang sebuah ayat yang bersifat am dalam Al-Quran, kemudian dikerucutkan lagi kepada sebuah amaliyah harian. Misalnya bisa kita contohkan, syariah itu
perintah Allah untuk kita sholat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita sholat? Syariah itu adalah perintah Allah, kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, kita berhaji. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya kan bagaimana kita sholat, bagaimana kita haji, bagaimana cara kita berpuasa. Nah, itu cara-cara tersebut ada di dalam fikih yang mana tidak dijelaskan dalam nas Al-Quran. Nah, itu dijelaskan atau mengikuti Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yaitu hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan yang mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Singkatnya, hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu. Perbedaan antara hukum Islam ini dengan fikih menurut saya yaitu tentang ini ya, kita membahas bukan hukum Islam secara menyeluruh, akan tetapi hukum Islam yang baru terjadi dan tidak ada di dalam fikih. Contohnya adalah tentang pernikahan, yaitu umur. Di dalam fikih tidak dijelaskan secara jelas perempuan dan laki-laki harus menikah pada umur berapa. Akan tetapi di hukum Islam itu dijelaskan dalam undang-undang bahwa laki-laki dan perempuan harus menikah di atas minimal umur 19 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang cakupan tentang hukum Islam. Jadi ada dua cakupan tentang hukum Islam, yaitu tentang hubungan kita. Maksudnya hukum Islam yaitu apa-apa yang diatur di dalamnya, yaitu ada dua, yaitu pertama yaitu hubungan kita dengan Allah, aturan kita atau larangan kita dengan Allah. Kemudian juga ada hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan Allah ada sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran ya. Sholat, zakat, puasa, haji. Dan juga ada hak-haknya Allah juga dijelaskan biasa. Nah, di fikih jinayah, yaitu misalnya dalam hak hukuman ya, hak itu yaitu kita harus memenuhi haknya Allah dan memenuhi haknya manusia. Kemudian untuk hablum minallah atau hubungan dengan manusia, hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia, ada jinayah, fikih jinayah, yaitu tentang hukum peradilan Islam, fikih munakahat, hukum perkawinan, fikih muamalah, hukum jual beli, sewa menyewa, dan juga fikih perang dan jihad, hukum-hukum perang dan jihad. Dan juga ada akhlak, juga ada hukum peradilan. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian fikih siasah. Masih pada heran kan karena tadi dikatakan hablum minannas di slide sebelumnya, yaitu hablum minannas tidak ada yang menjelaskan tentang fikih siasah. Tapi kok di sini terdapat namanya fikih siasah. Nah, sebelum kesana kita perlu tahu dulu nih fikih siasah itu apa. Baik, kita bahas pengertian fikih siasah. Menurut bahasa, Ibnu Manzur menyatakan kata siasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar dari tasrifan kata sasa, yasusu, dan siasatun, yang mula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Nah, dan juga menurut terminologi Islam, Husain Fauzi An-Najjar mendefinisikan siasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebajikan yang tepat demi menjamin tercipta kebaikan bagi mereka. Nih, perlu digarisbawahi, dalam fikih siasah ini ada seorang pemimpin. Seorang pemimpin boleh mengambil atau memutuskan sebuah hukum di mana hukum itu tidak ada di dalam hukum Islam.
atau tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran, tidak dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran, dan juga dijelaskan dalam fikih-fikih mungkin tidak ada. Nah, penguasa boleh mengambil sebuah hukum dengan tidak mengambil dari nas, akan tetapi harus mempunyai alasan untuk kemaslahatan bersama. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah direvisi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian fikih siasah, maka kan dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pembahasan pokok yang ada di dalam fikih siasah yaitu meliputi ada 3. Saya mengambil ini secara garis besar ya. Yang pertama yaitu peraturan dan perundang-undangan, kemudian pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, kemudian ada juga yang terakhir hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Nah, sampailah kita kepada pembahasan terakhir, yaitu kedudukan fikih siasah. Kita heran kan, tidak ada fikih tidak ada di Hablum Minan Nas, tidak ada tulisan fikih siasah, kan, tetapi saya mencantumkan fikih siasah. Secara kedudukan, fikih siasah berada di dalam fikih muamalah. Ini apabila fikih muamalah diartikan dengan arti yang sangat luas. Akan tetapi apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu fikih muamalah tentang jual beli, itu fikih siasah tidak masuk di dalamnya. Dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik. Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siasah seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat dimasukkan fikih siasah dalam fikih muamalah secara arti luas, bukan sempit. Jadi kedudukan fikih siasah itu di dalam hukum Islam itu masuk ke dalam fikih muamalah dengan arti yang luas. Karena ketika fikih muamalah diartikan secara sempit, maka itu akan hanya tentang kebendaan saja, kepemilikan, jual beli, dan juga sewa menyewa. Nah, di slide selanjutnya, ini seperti yang diartikan secara sempit menurut Khudlari. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa muamalah ketika dijelaskan secara sempit, maka fikih siasah tidak ada di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan. Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siasah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapat dimasukkan fikih siasah di dalam fikih muamalah secara arti luas, bukan sempit, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada slide selanjutnya juga ada seorang imam, yaitu Imam Al-Ghazali, juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Iqtisad fi Al-Iqtikab. Buktinya tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fikih siasah tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyat muslim. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan juga warga lainnya umumnya. Pemerintahan jelas memerlukan fikih siasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Fikih siasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang